Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi di kelompok kami itu beranggotakan 4 orang, di mana ada saya Aliana Ila Putri Asadila dengan NIM belakang 036, dan saya Astrid Rizka Latifasari dengan NIM belakang 037. Di sini kami sebagai penulis skrip dari wawancara. Nah, 2 anggota lainnya ngapain sih? Jadi, untuk Devi Febrianti itu sebagai pewawancara dan juga Hasbi sebagai yang diwawancara. Jadi, ceritanya Hasbi itu adalah pemilik restoran. Nah, pada kasus ini kita itu mewawancarai Hasbi yang memiliki sifat atau tipe narasumber koleris. Apa sih itu koleris? Apa tuh? Tipe koleris itu merupakan tipe yang sangat dominan. Dia itu berorientasi hasil, langsung ke inti, dan tegas. Tantangannya ada apa aja sih? Nah, jadi tantangannya itu tipe koleris itu yang pertama itu kurang sabar dalam menjawab. Lalu yang kedua itu sering mengontrol wawancara. Nah, kita tuh harus memiliki strategi untuk menghadapi narasumber yang diwawancara itu dengan cara menggunakan pendekatan langsung, yaitu tunjukkan dengan tujuan wawancara sejak awal. Jadi itu tujuannya harus jelas. Betul sekali. Nah, jadi langsung aja ke wawancaranya. Selamat siang Pak Hasbi, terima kasih atas waktunya. Kami ingin langsung menggali kebutuhan Bapak terkait sistem pemesanan makanan online yang akan kami kembangkan. Fokus pada alur operasional dan sistem yang dibutuhkan agar tepat sasaran. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Baik, untuk saat ini, bagaimana alur pemesanan di restoran Bapak berjalan? Buat saat ini sih kita masih sama kayak dulu ya. Pelanggan pesan lewat pelayan, terus pelayan nyatet manual, habis itu catatannya dikirim ke dapur, lalu pembayarannya lewat kasir sih. Masalah apa saja yang sering muncul dengan sistem tersebut? Kalau masalah yang sering kita alami sih kayak salah input, terus telat pesanan telat masuk ke dapur, sama pelanggan biasanya nunggu lama, sama laporan penjualan nggak real time. Oke, bagaimana restoran Bapak saat ini mencatat penjualan, pesanan masuk, dan stok bahan baku? Kalau kami sih pakai software kasir untuk penjualan, terus stoknya masih dicatat manual sama staf gudang. Habis itu laporan akhir kita masih pakai Excel sih. Menurut Bapak, jika aplikasi yang kami kembangkan bisa langsung mengurangi stok bahan saat ada pesanan masuk, apakah itu dibutuhkan? Iya sih, itu bisa banget ngebantu. Jadi nanti kalau misalkan stok habis, menu itu nggak bisa dipesan lagi sama pelanggan. Metode pembayaran apa saja yang harus didukung? Kita sih pengennya buat pembayaran itu ngedukung cash, transfer, sama QRIS sih. Kalau bisa nanti langsung tercatat ke laporan. Apakah sistem ini untuk pelanggan online atau juga dipakai pelayan atau kasir saat input pesanan dine-in dan take-away? Kayaknya sih semua ya. Jadi pelanggan yang online lewat HP, terus kasir input manual, lalu dapur harus langsung dapat notifikasi apa aja yang dipesan. Siapa saja yang akan menggunakan sistem ini? Kita sih pengennya yang pakai sistem itu
terus dapur, keuangan, terus bisa dipakai sama buat cek laporan. Apakah pembagian akses, misal kasir tidak bisa lihat laporan keuangan? Ya. Akses harusnya dibatasi buat setiap peran, buat sesuai dibatasi sesuai peran masing-masing gitu. Apa saja yang menurut Bapak harus ada dosen ini? Kalau fitur saya pengennya nanti kalau misalkan ada yang pesan online, staff langsung bisa lihat dan ngeprosesnya. Terus buat pembayaran, kita ada pembayaran digital kayak QRIS sama transfer, terus juga cash. Terus fitur pemberitahuan otomatis ke dapur, sama fitur laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan, sama fitur buat update stok otomatis kalau misalkan bahan atau menu udah habis gitu. Dari semua fitur yang dibahas tadi, menurut Bapak, fitur mana yang paling berpengaruh terhadap peningkatan omset atau efisiensi operasional? Kalau fitur yang paling berpengaruh sih ada dua sih, ada otomatisasi stok sama notifikasi langsung ke dapur, karena dua hal itu yang sering bikin operasional. Kalau bisa real time, kerja staff kan jadi lebih cepat gitu, pelanggan bisa lebih puas, sama saya juga bisa mengontrol bahan baku lebih efisien gitu. Bapak ingin performa penjualan atau stok secara real time dari handphone? Ya. Saya pengen nanti bisa ngecek laporan dari mana aja, kapan aja sih. Apakah Bapak tertarik sistem ini juga bisa memberi diskon otomatis dan program promo? Ya, misal kita pengen kapan-kapan bisa bikin buat diskon buat waktu tertentu atau buat pelanggan tertentu gitu. Apakah ada fitur lain yang menurut Bapak penting untuk ditambahkan? Fitur tambahan ya. Kalau fitur tambahan, kalau bisa ada fitur buat pelanggan kasih rating atau komentar langsung. Jadi saya tahu masalah tanpa harus nunggu laporan dari staff. Jadi misalkan ada menu yang nggak laku dalam seminggu, saya pengen sistem bisa kasih laporan gitu. Jadi biar saya bisa perhatikan ganti menu atau promo. Laporan seperti apa yang Bapak inginkan dari sistem ini? Saya pengennya laporan harian, mingguan, bulanan, sama penjualan, menu terlaris, pembayaran, dan juga stok. Baik. Apa Bapak jika memiliki sistem pemasaran makanan online ini? Saya sih berharap ya nanti misalkan aplikasi ini jadi, aplikasi ini tuh dapat mempercepat alur pemesanan, terus bisa mengurangi kesalahan teknis, sama bisa menjangkau pelanggan secara online, dan bisa memudahkan pencatatan laporan penjualan gitu. Terima kasih banyak Pak. Semua kebutuhan sudah kami dapat dan akan kami gunakan sebagai dasar pengembangan sistem. Baik, saya tunggu progresnya ya. Makasih banyak. Ya. Nah, itu tadi wawancara yang dilakuin oleh rekan saya Hasbi dan juga Devi dengan judul Teknik Wawancara untuk Requirement Gathering dengan tipe narasumber Koleris. Jadi sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.